Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi tentang korupsi dan upaya pemberantasannya dalam pandangan Islam. Sebelum masuk ke pembahasan, izin kelompok 6 memperkenalkan diri. Ada saya dan Pangestu presensi 10, Galih Sulistia presensi 15, Rojaki Dadang Mauro presensi 31, Tito Ma'arif presensi 36, dan Yusil Ar-Rozaki presensi 40. Pengertian korupsi. Kata korupsi berasal dari bahasa Latin corruption, corruptus. Kata tersebut kemudian diadopsi oleh beberapa bangsa di dunia. Dalam bahasa Inggris, kata tersebut diserap menjadi corruption dari kata kerja korup yang berarti jahat atau rusak atau curang. Dalam bahasa Prancis dikenal kata corruption yang juga berarti rusak. Kata korupsi yang dipakai dalam bahasa Indonesia merupakan serapan dari bahasa Belanda corruption yang berarti curang dan jahat. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk korupsi, yaitu yang pertama adalah gulul, penggelapan. Kata gulul secara bahasa adalah aksu syai wasdasu fi marati, mengambil sesuatu dan menyembunyikannya dalam hartanya. Bisa jadi yaitu pengkhianatan pada rampasan perang. Yang kedua yaitu riswah, yang artinya suap atau gratifikasi. Istilah ini berasal dari kata rasya, yarshu, riswah berarti menyuap atau menyogok. Sementara orang yang menjadi perantara atau pemberi dan menerima atau mengurangi di sisi lain disebut dengan al-raisi. Sedangkan orang yang mengambil atau menerima suap disebut dengan murtashi. Yang ketiga adalah syarihah, yang artinya adalah pencurian. Syarihah berasal dari bahasa Arab yaitu syaraha yasrihu, yang berasal dari mencuri, termasuk dalam kategori mencuri, merampok, merampas, mencopet, dan memalak. Tindak pencuri merupakan salah satu tindak pidana korupsi karena pada hakikatnya korupsi adalah mencuri atau ngemplang uang negara atau perusahaan atau uang organisasi atau juga uang orang lain tanpa alasan yang sah. Yang keempat adalah khianah, yang berarti khianat atau kecurangan. Khianah dalam kurung khianat adalah perbuatan tidak jujur, melanggar sumpah, atau melanggar kesepakatan. Ungkapan khianat juga digunakan orang yang melanggar atau mengambil hak orang lain dalam bentuk pembatalan sepihak dan perjanjian yang dibuatnya. Hukum korupsi dalam pandangan Islam. Korupsi dengan modus mencuri atau menggelapkan dana negara, maka berlaku hukum potong tangan jika uang atau barang yang digela sudah mencapai satu nisab pencurian, yaitu senilai 94 gram. Hal ini sesuai dengan Quran Surat Al-Maidah ayat 38. Hukuman lain bagi para koruptor adalah tazir, yang paling ringan berupa penjara lalu memecatnya dari jah dan memasukkannya dalam daftar orang tercela, tasyir. Bentuk selanjutnya yaitu korupsi adalah tindakan pemanfaatan dana publik yang seharusnya untuk kepentingan umum dipakai secara tidak sah untuk memenuhi kebutuhan pribadi dalam bentuk antara lain hulul, penggelapan, risyah, suap, syarihah, pencurian, dan khianah atau khianat. B. Motif-motif korupsi. Motif korupsi dibagi menjadi dua, yaitu motif internal dan motif eksternal. Motif internal antara lain: A. Sikap terlalu mencintai harta, B. Sikap tamak dan serakah, C. Sikap hidup konsumtif dan hedonis, D. Pemahaman agama yang dangkal. Sedangkan motif eksternal yaitu A. Adanya kesempatan dan sistem yang rapuh, B. Faktor budaya, C. Faktor kebiasaan dan kebersamaan, D. Penegakan hukum yang lemah. Korupsi dilakukan karena motif tertentu antara lain melakukan mencintai harta, tamak dan serakah, pemahaman agama yang dangkal.
dan sistem yang rapuh, faktor budaya, dan penegakan hukum yang lemah. Bahaya korupsi bagi kehidupan. 1. Korupsi terhadap individu. A. Pelaku akan masuk neraka. B. Pemakan barang haram tidak akan mencapai derajat takwa. C. Orang yang makan makanan haram, kesadaran agamanya sempit. D. Pemakan harta haram tidak diterima amalnya dan ditolak dosanya. 2. Bahaya korupsi terhadap kehidupan generasi muda. Generasi muda akan menganggap bahwa korupsi sebagai hal biasa atau bahkan budaya mereka, sehingga pribadi mereka menjadi terbiasa dengan sifat tidak jujur dan tidak bertanggung jawab. 3. Bahaya korupsi terhadap kehidupan bermasyarakat. Fakta empiris hasil penelitian di banyak negara dan teori-teori ilmu sosial menunjukkan bahwa korupsi berpengaruh negatif terhadap rasa keadilan sosial dan kesetaraan sosial. 4. Bahaya korupsi terhadap sistem politik. Hal ini menyebabkan masyarakat tidak akan percaya terhadap pemerintah dan pemimpin. Akibatnya masyarakat tidak akan patuh dan tunduk pada otoritas. 5. Bahaya korupsi terhadap sistem birokrasi administrasi. Keadaan ini dapat menyebabkan meluasnya keresahan sosial, ketidaksetaraan sosial, dan selanjutnya mungkin kemarahan sosial yang menyebabkan jatuhnya para birokrat. 6. Bahaya korupsi terhadap sistem perekonomian. Korupsi ini berdampak merusak perkembangan ekonomi suatu bangsa. Perkenalkan, nama saya Yusuf Arrozaki. Di sini saya ke bagian materi yang D, yaitu upaya menumbuh kembangkan budaya anti korupsi, yaitu menumbuhkan budaya anti mencontek dan plagiasi, memegang teguh amanah. Di sini upaya menumbuh kembangkan budaya anti korupsi dapat dilakukan sejak dini. Hal ini bisa dilakukan melalui proses pembiasaan maupun proses keteladanan, dan upaya lain yang bisa dilakukan adalah membiasakan memegang teguh amanah. Sekian dari saya, terima kasih.